Lah, Belum mau. Masih, lah masih bosku juga riwang-riwi. belum mau ngetok gitu. Lah iya. Jangan dipaksa, Bu, Bun. Nanti Bu Juju, sakit. Bu, Bu Juju maaf demaknya dekat itu belum dekat Kudus enggak ya? Menara Kudus ya? Saya perbatasan Kudus, Pak Sukron. Jadi lebih dekat ke Kudus daripada ke Demaknya saya. 20 menit lah Oh, kalau ke itu ke Menara, ke tempat ziarah. itu saya pernah tinggal di Grobogan itu, Bu. Oh, Grobogan Purwodadi, Pak Sukron. Betul, betul, betul dekat Maksudnya Jembatan Purwodadi Lucy, bukan Grobogan. dekat Jembatan Lucy, Bu. Hmm, iya iya. Ya, ya. Berapa lama Saya di punya Purwodadi? punya pengalaman sales, Bu, waktu zaman belum pulang ke itu Pringsewu. Hmm, barangkali masih punya teman kenalan apa-apa di Purwodadi kan bisa nanti di Siap, siap, Bu. Coba nanti tak hubungin, tak sambungkan iya, nanti. Siap, Bu. Siap. bisa di follow up. Biar kita, saya juga belum punya tuh orang Purwodadi. Saya 7 tahun loh, Bu, di itu Purwodadi. Wow. Nah, lumayan ya, Purwodadi itu. Iya. Insya Allah, Bu, nanti tak kontak-kontak, Bu. Masih dari lagi cari-cari nomor kontaknya, masih ada. Itu 2010 Bu, sampai terakhir 2017. Kan Oh iya 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 iya. 2010 udah ganti HP. 2010 itu waktu Iya, BBM. betul Mbak. Makanya saya lagi nyari-nyari kontak lagi nih. Nggak tahu 2010 HP-nya pada kemana ini. Ini paling Mbak. Ayo Sampai orang Jawa, yang Iya. aku orang Jawa, apa artinya Purwodadi? Ngerti apa ora? Ayo. Purwoki alas, dadi alas. Alah Jadi alat Selamat pagi, sudah jam 6. Selamat bener itu. pagi. Ya, sudah jam 6 ini. Membagi semua. Terima kasih Bu Ya Sandra, Bu. sudah diingatkan. Iya, Bu Enak Zuzu. ngobrol teman-teman jadi lupa nih Bu Sandra. Ayo, Ayo ayo. Iya. monggo. Di mute, di mute, di mute. Ayo mulai. Pagi, Ya, Bu. ya. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kesepakatan ini dimulai saja, Bapak Ibu. Walaupun ini baru 51 orang, bagaimana? Dimulai saja. Mulai saja, Pak. Nanti Ya, ya. juga. Oke, Mulai Mulai Pak. Pak, biar Lelet kok ben disiplin anu Pak. ben. Mulai Pak. Mulai ya, aja. ya, Pak. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Direktur KLPI, Bapak Basri Susanto, mudah-mudahan sedang monitor. Kepada Bapak Wakil Direktur KLPI, Bapak Ahmad Darmawan, yang kami hormati. Kepada para pembina HK, para penasehat HK, para KANE, para ortu, dan segenap member yang mengikuti mungkin pada acara hari ini, pagi hari ini, yang kami hormati pula. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semuanya sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahim via Zoom meeting di pagi hari ini. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya di satu layar Zoom meeting mendapatkan suatu keberkahan dan mendapatkan suatu ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Amin. Allahumma amin. Marilah kita sebelum melangkah ke acara yang akan kita agendakan yaitu pembacaan buku bijak,
Kami hanya mengingatkan saja untuk nawaitu kita niat bersama, yaitu tolabul ilmi atau niat untuk belajar mencari ilmu. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk kemajuan kita pribadi, masyarakat, bangsa Indonesia, terutama wabil khusus yaitu jayanya KLPI. Para Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sholawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin para Zoom meeting atau Zoomer yang dirahmati Allah, sebelum acara yang kita agendakan pada pagi hari ini dimulai, terlebih dahulu untuk tertib acara akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan buku bijak, dilanjutkan dengan doa, yang ketiga sharing-sharing, yang keempat penutup. Demikianlah acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Marilah kita mulai saja acara yang pertama, pembukaan. Kita buka bersama dengan bacaan Ummul Kitab ala hadiniyah fi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah tadi, acara pagi hari ini akan berjalan lancar dan kita semuanya akan mendapatkan suatu hikmah yang besar atau yang berguna, bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Sebelum pembacaan buku bijak dan doa, kami sampaikan kepada yang hadir pada pagi hari ini untuk mematikan atau membisukan atau mute daripada mic kita masing-masing. Nanti pada saatnya ada komando supaya dibuka. Demikian untuk kelancaran daripada acara atau ketenangan Zoom meeting pada pagi hari ini. Marilah kita kosongkan pikiran kita, kita fokus, kita kosongkan atau bersihkan hati kita untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Haji Fadoli, Haji Muhammad Fadoli, SEMM dari Pringsewu Lampung, sebagai Ketua HK Pringsewu Lampung yang hebat luar biasa, mempunyai latar belakang sebagai pengusaha dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan buku bijak nanti akan diwarnai dengan latar belakang beliau yang sangat hebat luar biasa sebagai pengusaha, dan kita dapat mengambil ilmunya, mengambil hikmahnya, dan kita akhirnya akan istilahnya menjadi manusia yang bijaksana. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sambut yaitu Bapak Haji Muhammad Fadoli, SEMM, Ketua HK Pringsewu Lampung, untuk pembacaan buku bijak dan penguraiannya untuk kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan beliau bermanfaat sekali lagi kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Sekali lagi kepada Bapak Haji Muhammad Fadoli, SEMM, waktu dan tempat kami persilahkan. Semoga Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian, semoga selalu bahagia dari saat ini dan seterusnya juga selamanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati tentu di balik layar sana para manajemen, Pak Basri, Pak Darmawan, juga yang kami hormati terkhusus Pak Darmawan, mudah-mudahan
cepat sembuh. Paling nggak enak sakit gigi sebanding lurus dengan sakit hati. Masya Allah. Dan juga yang kami hormati para senior, terkhusus ini mohon izin suara ting 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 susah dihindari itu Pak ya. Itu bakul bubur di depan rumah diusir ya nggak mungkin juga gitu. Tapi sebentar lagi berlalu. Juga yang kami banggakan ini bahagia sekali saat ini banyak calon-calon ada di tengah-tengah kita bersama dan mudah-mudahan bisa bersama kita memetik hikmah dari belajar kita di hari-hari yang lalu dan saat ini juga hari-hari seterusnya. Juga terima kasih Pak Haji Nadirin. Ini saya dari kemarin mencermati, Masya Allah suaranya begitu lugas, begitu tegas, enak didengar juga sangat mengesankan, sangat profesional dan mudah-mudahan ini bisa kita contoh untuk suatu ketika nanti apabila kita bergiliran mendapatkan tugas yang sama. Terima kasih Pak Nadirin. Sekalipun kita belum pernah Kali kalau udah banyak nih, udah banyak. bahas langsung, tapi saya merasakan kedekatan di antara kita bersama begitu sangat dekat dan sangat dekat sekali. Ini kalau bisa saya simpulkan bahwa hati yang putih pasti akan selalu terpaut dimanapun keberadaan kita. Sebagaimana saat ini, Masya Allah, teman-teman kita ini padahal dari seluruh Indonesia. Kalau kita hitung jauhnya sangat jauh sekali. Tapi sangat dan terasa dekat sekali di hati kita bersama. Mudah-mudahan yang terpenting saat ini adalah silaturahim kita yang dihimpun dalam suatu organisasi pembeli setia yang dimotori oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Allah jaga, Tuhan jaga silaturahim kita ini dari mulai yang lalu baru kita kenal dan saat ini dan sampai akhir hayat nanti. Semoga dijaga dan selalu dijaga kebersamaan kita. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang punya kesempatan berada seperti kita saat ini dan semoga seterusnya. Terlebih-lebih yang berkaitan dengan kita sama-sama belajar tentang buku bijak. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Maka dari itu berpesan kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman semua, jangan pernah menyia-nyiakan, jangan pernah mengecilkan, dan jangan pernah tidak menyempatkan tentang bagaimana buku bijak menuntun kepada kita yang akan menjadi impian semua orang, yang impian itu akan kita wariskan kepada di lingkup kecil keluarga kita, yang agak besar di sekitar kita, dan lebih bersifat umum dimanapun akan kita warisan tentang bagaimana menjadi orang bijak.
ini sesuatu yang dicari dimanapun, tidak kita dapatkan. Saya sendiri tidak mendapatkan. Maka dari itu, Allah, Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita lewat PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, ketemulah dengan buku bijak. Bersyukur dan bersyukur sekali, mungkin orang tidak begitu berani dengan kita bersama untuk menegur secara langsung. Tidak begitu berani barangkali karena melihat sesuatu yang ada di dalam diri kita untuk menegur secara langsung. Baik itu lingkungan keluarga kita, terlebih-lebih orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, pembelajaran buku bijak menegur kita dengan makna-makna yang tersurat juga dengan makna yang tersirat. Menegur kita, menelanjangi kita, mengupas apa yang ada di balik perilaku kita. Sadar maupun tidak sadar, ini adalah sebuah pembelajaran. Pembelajaran yang tidak menyakiti siapapun, yang tidak menyinggung siapapun, tetapi mengoreksi kita bersama untuk kita sadar dan untuk kita lebih menyadari dan untuk kita lebih mawas diri yang pada akhirnya kita punya standar. Apa standarnya? Standarnya kita akan menjadi seseorang yang mempunyai value, mempunyai karakter, dan yang mempunyai nilai-nilai yang mulia di hadapan keluarga kita, masyarakat, dan dimanapun kita berada. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya lebih mengupas tentang bagaimana buku bijak yang berkaitan dengan apa yang saat ini sedang kita lakukan terkait dengan proyek besar dan sangat besar sekali. Proyek kita bersama. Proyek KLP. Karena saya melihat ini semua Bapak Ibu, Masya Allah, andaikan tidak ada batasan-batasan yang sudah disiapkan oleh KLPI keterkaitan dengan proyek yang dahsyat, maha besar, kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Andaikan tidak ada batasan-batasan tentang perilaku kita kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat secara umum. Bapak Ibu sekalian, kalau saya menyikapi ini semua, apa keterkaitan sesungguhnya antara buku bijak dengan proyek yang maha dahsyat? Saya katakan begini Bapak Ibu. Standar kita melihat proyek yang besar dan standar kita untuk siap bertempur, untuk siap merealisasikan proyek yang sangat besar itu. Standar kita untuk bagaimana pada akhirnya kita bermanfaat untuk sebanyak-banyaknya orang. Tentu ini berkaitan dengan bagaimana manajemen. Bagaimana manajemen yang mensupport
proyek besar itu untuk kita bersinergi bersama menjalankan proyek besar itu, ini sudah menjadi tolak ukur. Kita sudah bisa bayangkan manajemen KLPI sesungguhnya sudah membuat marwah. Apa tuh marwah itu? Marwah sesuatu yang hidup di dalam jiwa kita. Membuat marwah hidupnya proyek besar itu. Sukses dan tidaknya proyek yang maha dahsyat itu ada di dalam marwah kita bersama. Ada di dalam jiwa kita bersama. Jadi ini sangat bersinergi antara standar yang dibuat oleh perusahaan dan standar yang akan dicapai oleh perusahaan dan standar apa yang harus dilakukan oleh kita bersama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mari kita tersenyum bersama Bapak Ibu. Menyikapi ini semua sudah seharusnya. Bukan dengan berkecil hati, bukan dengan rasa pesimis, tapi tetap dengan rasa optimis. Dan kita harus bahagia menerima ini semua Ibu Bapak. Dan berbahagia tidak hanya dalam topeng, tetapi berbahagia yang betul-betul dari lahir dan batin kita. Kita ada di dalam kebersamaan, kita ada di dalam komunitas pembeli setia ini. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Rasa syukur yang kita rasakan, itu implikasinya adalah bahagia di dalam diri kita. Karena apa Bapak Ibu? Antara sukses dan bahagia itu kan sebenarnya seiring ya, melekat begitu dekat. Boleh saya katakan sebenarnya bahagia dulu apa sukses dulu baru bahagia? Atau bahagia dulu baru sukses? Begitu banyak orang kadang mengartikan sekilas, ya sukses dululah baru bahagia. Padahal tidak semestinya juga harus begitu. Tapi bagaimana kalau kita mau meraih sukses, kalau kita juga tidak bahagia, melakukan prosesnya. Maka dari itu, syukur kita ada di dalam komunitas pembeli setia ini. Syukur itu harus kita luapkan dengan rasa bahagia, dan sehingga dalam menjalankan aktivitas kita, kegiatan kita, perang kita, dalam kebersamaan kita membesarkan, mensukseskan proyek-proyek besar ini, itu diiringi tentunya harus dengan rasa bahagia. Bisa coba kita bayangkan kalau kita ngobrol dengan siapapun, mau menyedekahkan informasi, lah kok kita tidak bahagia. Kita tidak terbayang ya Ibu Bapak, maka smile. Indah kok itu Ibu. Indah itu Bapak kalau kita selalu senyum. Ya, tapi jangan senyum sendirian. Itu nanti membahayakan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita cermati lebih dalam, perusahaan dalam hal ini manajemen, Masya Allah, itu sudah menggaransi Bapak Ibu. Sudah menggaransi siapapun, dimanapun, kapanpun, yang sudah masuk dalam gerbong pembeli setia, akan dihantarkan sampai ke apa yang menjadi tujuan kita? Pensiun? Apa yang menjadi tujuan kita? Mempunyai income pasif? Apa yang menjadi tujuan kita? Bisa berangkat ibadah? Itu perusahaan sudah sedemikian menggaransi itu, insya Allah kita akan sampai ke arah itu. Sekalipun ya
Tidak bersifat mutlak karena kalau yang bersifat mutlak itu hanya milik Allah. Satu hal itu milik Allah yang bersifat mutlak. Tetapi secara manajemen, secara hitung-hitungan, secara apa yang kita bahas kemarin sangat panjang sekali sampai hampir jam 10 apa ya. Itu adalah menunjukkan bahwa sistem ini sudah jadi, Bapak Ibu. Sistem ini sudah jadi. Sistem ini sudah tidak diragukan. Sebagaimana kalau saya berprinsip bahwa saya katakan saya hakul yakin dengan konsep ini, dengan prinsip ini. Kalau kita bicara handphone ya, HP kita selama ini yang kita pegang. Kalau kita katakan, kenapa HP bisa nelpon? Bisa buat dipakai untuk nelpon. Bisa. Oh iya, abot. Bukan pakai selang itu. Kita Dan sebenarnya Bapak Ibu, kita hakul yakin bisa buat telepon, bisa buat komunikasi HP kita ini. Karena yakin ada kuotanya. Karena yakin ada pulsanya. Itu hakul yakin. Dan tidak akan bisa dipakai buat komunikasi kalau tidak punya pulsa. Hakul yakin kalau tidak ada pulsa, tidak ada kuota, tidak akan bisa dipakai. Kembali kita, siapa yang bikin telepon? Siapa yang bikin HP? Sistem. Manusia. Siapa yang bikin sistem dalam KLPI? Manusia. Siapa yang bisa menghantarkan kita sampai pensiun? Siapa yang bisa menghantarkan kita bisa sampai berangkat umroh hanya dengan 700.000 rupiah? Sistem. Siapa yang bikin sistem? Manusia. Para manajemen sangat luar biasa. Nah, ini yang menjadikan kita hakul yakin. Sehingga Bapak Ibu, batasannya Bapak Ibu, buku bijak. Di dalam buku bijak ini, di halaman muka, itu adalah kalau saya mengistilahkan SOP-nya perusahaan, Bapak Ibu. Ya, SOP-nya perusahaan. Nah, standar operasional prosedur yang sudah dibuat perusahaan, ini hakikatnya menjadi wajib. Menjadi wajib bagi kita bersama yang sudah menyatakan, menyatukan dirinya di dalam kelompok pemilih setia. Jadi sudah menjadi wajib kita harus ikuti SOP. Supaya apa? Supaya apa yang menjadi proyek besar KLPI yang kita jalani bersama, yang kita kerjakan bersama, itu sampai ke tujuan. Nah, jadi wajib hukumnya, Bapak Ibu sekalian, dan terkhusus adalah saudara-saudara kita yang baru ini, calon-calon HK yang hebat-hebat, wajib hukumnya untuk mengikuti SOP. Tidak pandang bulu dan tidak siapapun juga. Makanya saya sependapat dengan sikap perusahaan yang mohon maaf, yang mengeliminasi, juga yang memblokir akun apabila memang tidak sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Karena kemarin juga sempat dibahas, bagaimana mungkin kita akan berlayar sampai ke tepian pantai di seberang sana, tepian pantai bahagia di seberang sana, apabila di antara para penumpang-penumpang ini menduakan hati. Selingkuh di balik kesepakatan. Ya, ini Bapak Ibu, ya maka masih untunglah bijaknya perusahaan tidak diceburkan, buang aja ke laut. Ya, ini Masya Allah. Ya, maka dari itu kalau kapal itu dibocorkan, makanya kita semua akan tenggelam. Maka sebelum itu terjadi, ya dengan
dengan sangat bijaksananya perusahaan dan juga sikap tegas yang terukur, ya itu sudah layak harus dilakukan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dan selalu bahagia dan semoga juga yang dimuliakan oleh Allah. Jadi SOP ini Bapak Ibu mari bersama kita wajib untuk ikuti dan nggak usah banyak protes. JBJM, jangan banyak menuntut. Berikanlah yang terbaik. Berikanlah yang terbaik. Ya, dan ini mohon maaf barangkali teman-teman yang baru bergabung ya barangkali agak sedikit bingung loh. Orang sudah disampaikan bahwa konsep kerjanya adalah 700 bisa berangkat umroh. 700 bisa punya pensiun. Kok nggak boleh menuntut? Kok nggak boleh berharap? Nah, ini jangan jangan keliru arti, jangan salah arti. Itu sudah konsepnya benar sekali, itu sudah perjalanannya sedemikian. Jadi yang dimaksudkan justru jangan di pikiran kita berharap dan menuntut itu menjadi prioritas, menjadi yang dikedepankan. Sementara hal-hal yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan itu justru nanti terabaikan. Makanya di situ saya mengupas ini, jangan berharap, jangan menuntut. Karena nanti kita akan sangat kecewa sekali. Ya, tapi ikutilah standar prosedur operasional yang sudah ditetapkan, pasti kita akan sampai. Nggak usah dituntut. Kalau kewajiban kita sudah dilakukan, hak nanti pada akhirnya akan kita terima. Itu sudah pasti. Makanya hakul yakin. Ya Bapak Ibu ya, makanya sampai dikatakan sedemikian itu Bapak Ibu di dalam buku bijak ini. Ya, Masya Allah. Karena sistem sudah jadi. Saya berpesan kepada diri saya sendiri dan teman-teman semuanya. Jangan diragukan. Jangan diragukan karena sistemnya sudah jadi. Coba kalau kita lihat dan kita simak bersama Bapak Ibu, Pak Basri, Pak Darmawan, Pak Roy, para senior dan semuanya. Lihatlah Ibu. Saat mereka muncul di layar, nggak ada yang wajahnya merengut, cemberut itu nggak. Smile, senyum. Kenapa? Memang tidak memiliki beban. Ya, fresh. Nah inilah layak beliau-beliau yang sedemikian bijak itu untuk menjadi panutan kita bersama. Gitu. Sistem sudah jadi. Nah, tenangkan kita kan. Semua dijalankan, dikerjakan oleh sistem sampai pada akhir, sampai akhir. Ya sudah kita menyerahkan SOP-nya, kita jalankan SOP-nya, kita lakukan bersama-sama. Supaya apa? Nyaman kita. Makanya berikanlah yang terbaik. Berikanlah yang terbaik. Sekali lagi berikanlah yang terbaik. Ya, jangan menuntut, jangan berharap. Hak dan kewajiban sudah ditata. Beliau sudah sampaikan kepada kita bersama dengan senyumnya, dengan wajahnya yang sumringah. Nah, ini sudah menjadi ukuran, sistemnya sudah jadi. Ya, seberat apapun beban yang akan nanti menerpa sistem, sistem memang sudah jadi. Mau dibolak-balik dimanapun adalah sudah jadi. Nah, saya termasuk orang yang juga untuk hitung-hitungan itu di usia sekarang ini beda dengan di kala usia muda. Mungkin kita agak sepakat nih Bapak-bapak yang sudah kembali tidak muda. Nah, sehingga kita ya sudah, kita ikut sajalah iramanya. Kita tahu secara umumnya, kita tahu pada akhirnya, kita jalani prosesnya. Bismillah, aku yakin kita akan sampai ke tujuan. Bapak Ibu sekalian, pemimpin hebat belum tentu bijak. Pemimpin bijak itu pasti hebat. Masya Allah ya. Berarti Bapak Ibu kita harus selalu asah kepemimpinan kita. Bayangkan kesannya sepele Bapak Ibu. SOP ini mengatakan bahwa pemimpin bijak berlari dengan tujuan. Ya.
Sepele kan Ibu kata-kata itu. Tapi kalau kata-kata ini dimaknai dengan rentetan perjalanan yang akan dicapai dalam proyek itu, ini keren sekali. Makanya sudahlah. Hidup ini jangan dipikirin Ibu. Nggak rampung. Hidup ini dinikmati saja, disyukuri saja, dijalani saja. Nggak rampung dipikirin Ibu ya. Karena hidup ini adalah milik Gusti Allah, jadi jangan dipikirin, kita nggak akan kuat. Bayangkan Ibu dikatakan dalam SOP-nya oleh perusahaan, jangan bertinju sembarangan, jangan main-main. Ringan kan Ibu? Masya Allah. Ya, ringan sekali Ibu kata-kata ini. Tapi ini akan menjadi punya makna yang berat dikala kita ikuti perjalanannya. Pemimpin selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Makanya bicaralah pakai apa makna Ibu ya. Dengan makna yang dalam. Masya Allah, ini akan nikmat sekali Bapak Ibu. Dan perlu diingat Ibu, perlombaan kita bukan lari cepat. Ya, tapi perlombaan kita adalah lari jarak jauh. Ini benar dan saya 100% membenarkan. Saya katakan, bahkan saya pernah ngobrol dengan Pak Basri, Pak Darmawan, saya katakan, maaf, tidak ada, sampai saat ini saya tidak menemukan sistem yang hebat. Sistem yang bisa membuat kita semua bangga. Sistem yang bisa membuat, menginspirasi anak-anak muda mengikuti bagaimana para senior-senior bermain sistem. Ini Bapak Ibu sekalian, saya katakan belum pernah ada. Maka saya sependapat, saya setuju dan saya menggaris bawahi Bapak Ibu, lomba kita memang bukan sekedar lomba lari cepat. Bukan itu Bapak Ibu, tetapi lomba lari jarak jauh. Tidak ada sukses instan, saya garis bawahi, tidak ada. Selama mohon maaf saya membangun organisasi bisnis, tidak ada yang demikian Bu. Saya juga 15 tahun. Maka dari itu saya mengingatkan kepada diri saya dan kita bersama Bapak Ibu, kalau ada yang instan itu stop. Stop Bu, Bapak, stop. Jangan dilanjut. Jangan menimbulkan korban-korban berikutnya. Ini sudah tepat. Ya, Bapak Ibu, saya menggarisbawahi kepada saya sendiri dan kita bersama. Sehingga kita diberatkan, jangan kayak yang bersoda itu. Dikocok. No. Kita tidak seperti itu, Bapak. Maka dari itu, mari andalkan Allah, andalkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita, Bapak Ibu. Jangan andalkan teman, apalagi andalkan teman-teman yang mengajak kita untuk selingkuh. No. Jangan sampai itu dilakukan, Bapak Ibu. Marilah fokus hati kita, pikiran kita, dan tindakan kita satu untuk KLPI. Doakan para leader dan percaya Ibu perusahaan. Percaya saja sudahlah. Kita lihat wajahnya Pak Basri, kita lihat wajahnya Pak Darmawan, kita lihat bagaimana para manajemen sedemikian halus, sedemikian indah, sedemikian menyejukkan hati kita. Itu sudah lebih cukup kita untuk perusahaan. Untuk percaya kepada perusahaan. Ya, jadi Bapak Ibu, jangan diragukan. Mari percaya dengan perusahaan. Dan kemudian Bapak Ibu, kalau kita naik taksi, kalau kita naik travel, ya percaya dengan sopir Bu. Bahaya kalau kita tidak percaya dengan sopir. Waduh, satu minta ngalor, satu minta ngidul, nggak percaya sama sopir, malah akhirnya nanti kita bisa celaka. Ya, jadi jangan selingkuh Bapak Ibu. Percaya sistem, sudah selesai soal sistem. Jangan dibahas lagi. Nanti yang putih rambutnya makin banyak kembangnya di kepala kita ya Bapak Ibu ya. Percaya leader kita hebat-hebat semua. Dan jangan nabrak prosedur Bapak Ibu. Jangan nabrak prosedur. SOP, ikuti alur yang sudah ada. Ya, komitmen dan pastikan kita juga selalu dekat dengan senior-senior kita, dengan perusahaan, dengan siapapun yang kita anggap bisa menjadi teladan kita. Kenapa harus berdoa? Ingat Bapak Ibu, masa depan adalah misteri. Jangan sombong Bapak Ibu, karena kita bukan orang hebat. Kita tidak mempunyai hak untuk sombong. Sombong itu adalah milik yang Maha Tunggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, mari kita fokus dengan goal. Kalau orang yang fokus dengan goal, tidak akan pernah kecewa. Yakin, enjoy saja Bu, kita lakukan. Lakukan. Pasti Allah akan berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Jangan menuntut, jangan berharap. Berikan yang terbaik. Nanti hak kita, nggak usah diminta, itu akan sampai kepada kita. Ya, jadi jangan sampai
Nanti akhirnya kalau orang fokus itu orang yang kebal, sampai nanti kekecewaan itu bosen sama kita Ibu. Ya, jangan mudah capek. Orang yang fokus yakin tidak akan capek. Sampai kecapean itu pun lelah mengikuti kita. Jangan males. Orang fokus tidak ada ceritanya males. Sampai kemalasan itu juga nanti bosen sama kita Ibu. Jangan kesel. Sampai kekesalan itu juga bosen sama kita. Dan juga jangan pernah bosen kita untuk lakukan hal yang terbaik. Sampai kebosanan itu bosen juga nanti sama kita. Maka kita akan jadi orang yang fighter banget di lapangan. Bapak Ibu sekalian, tanggal 12, Masya Allah, tidak ada kata-kata yang tidak indah di dalam buku bijak ini, Bapak Ibu. Mari kita simak bersama-sama. Bayangkan orang yang cinta kepada pengetahuan senang mendapat teguran. Enak kan Ibu kata-katanya? Maka nikmati saja Ibu, Bapak, nikmati saja. Ini akan menjadi sesuatu yang indah bagi kita. Dan rasakan jauh di dalam dasar sanubari kita, Bapak Ibu. Nanti Ibu akan menemukan di mana bijak itu seperti apa. Tapi orang yang tidak suka ditegur adalah orang dungu. Ada kan banyak Bu di sekitaran kita. Itu adalah menggambarkan bagaimana kehidupan itu hakikatnya seperti itu, Bapak Ibu. Pilih di antara kita. Mau jadi apa kita? Bapak Ibu, orang baik disenangi Tuhan. Ya, Allah akan suka dengan orang-orang yang baik, tapi bagi yang merancangkan kejahatan akan menerima hukuman. Tidak akan mungkin, Bu, tidak akan salah. Siapa yang melakukan perbuatan, ya dia akan yang menikmati. Dan tidak akan mungkin kita tidak melakukan, ya tidak akan ditimpakan kepada kita. Ya, ini Ibu Bapak sekalian, indah sekali kata-kata. Coba keindahan kata-kata itu. Tidak ada seorang pun yang dapat tetap jaya oleh kejahatan. Pahami Ibu, ini adalah diri kita. Ingat apakah ada di dalam diri kita. Tapi orang yang jujur tetap kukuh, tak tergoyahkan. Kejujuran, katanya mata uang yang berlaku. Dimanapun, ya Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, indah sekali dan ini mengoreksi diri kita. Selanjutnya Ibu, istri yang baik adalah kebanggaan dan kebahagiaan suaminya. Istri yang membuat suaminya malu adalah bagikan penyakit tulang yang bergoti. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, indah sekali kata-kata ini, menampar kita bersama, koreksi diri kita, bagaimana keluarga kita, bagaimana perjalanan kehidupan kita. Jadilah orang yang pandai memaknai ini untuk menjadi orang yang bijak. Orang jujur memikirkan hal-hal baik. Orang jahat merencanakan tipu daya. Ingat ya Ibu ya, kecil apapun di dalam diri kita punya niat. Makanya tanamkan itu Bapak Ibu. Jangan sampai ada niat-niat yang jahat. Itu adalah ukuran kita, apakah kita ini jadi orang baik atau bukan. Kata-kata orang jahat mematikan, kata-kata orang yang jujur menyelamatkan. Masya Allah. Ini ada di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga kita bukan salah satu di antaranya. Tetapi selalu menjadi berkata-kata yang seperti orang jujur. Yang selalu menyelamatkan Bapak Ibu. Orang jahat akan jatuh dan binasa tanpa bekas. Yes. Tapi orang baik akan tetap teguh. Turun-temurun. Bapak Ibu, harimau mati meninggalkan belang, ya. Gajah mati meninggalkan gading. Apa sih yang kita tinggalkan, Bu? Bapak, buat generasi kita, buat anak-anak kita. Tentunya hal-hal yang baik. Maka dari itu, Bu, tunjukkan jati diri kita di KLPI, berikan yang terbaik, kita akan menikmati, dan generasi kita akan mengikuti jejak kita. Orang dipuji sesuai dengan kebijaksanaannya, orang dihina sesuai dengan kedunguannya. Ya, mudah-mudahan kita tidak demikian ya Ibu. Lebih baik menjadi rakyat kecil yang mempunyai pekerjaan daripada berlagak orang besar padahal kekurangan makanan. Masya Allah. Ya, Ibu Bapak, biarlah hidup apa adanya. Jangan pakai topeng, karena pakai topeng itu sangat melelahkan. Capek. Orang baik memperhatikan ternaknya, tapi orang jahat menyiksanya. Ya, hati nurani Ibu
kasih sayang kita kepada sesama, tidak hanya kepada manusia saja, tetapi juga kepada makhluk hidup di sekitar. Petani yang bekerja keras mempunyai banyak makanan, tapi orang yang menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak berguna adalah orang bodoh. Orang jahat ingin mendapatkan keuntungan dari orang durhaka. Orang baik bagikan pohon yang berbuah. Masya Allah. Orang jahat terjerat oleh kata-kata buruk yang diucapkannya. Orang baik luput dari kesukaran. Setiap orang mendapat ganjaran sesuai dengan kata-kata dan perbuatannya. Masing-masing diberi upah yang setimpal. Ini Ibu, makanya kita ya dikatakan TST. Ya, uraiannya sedemikian Bapak Ibu dari buku bijak TST, JBJBM, ya APBN. Maka dari itu berikanlah saja yang terbaik Bapak Ibu. Jangan menuntut, jangan berharap. Setimpal Bapak Ibu yang akan kita terima. Sudahlah, yakinlah itu. Maka jangan menduakan, capek, jangan selingkuh, capek. Capek sekali Bapak Ibu. Ya. Maka dari itu, urusan pekerjaan kita, kalau cuma yang menilai manajemen, itu mungkin belum sepenuhnya benar Bapak Ibu. Tapi kalau urusan pekerjaan kita, atau apa yang kita lakukan yang terbaik itu, yang menilai Gusti Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, gak ada yang salah Bapak Ibu. Maka pasti akan diberikan yang setimpal. Makanya, sudahlah Ibu, karena Allah itu akan memberikan, tidak akan telat, tidak akan terlewat, pasti akan tepat pada waktunya. Ya, ini yang harus kita jaga Bapak Ibu. Maka mari bersama berikanlah yang terbaik. Berikanlah yang terbaik. Jangan berharap, jangan menuntut. Enteng hati kita Ibu, ringan hati kita. Ya. Orang dungu merasa dirinya tak pernah salah. Tapi orang bijaksana selalu mendengarkan nasihat. Tuh, maka saya sering ngobrol dengan teman-teman semua yang ada di sini. Jangan kecepatan maju ke depan, daripada nanti setelah di depan kita disuruh ke belakang. Ya, Bapak Ibu, lebih baik kita mempelajari situasi, mempelajari suasana, mempelajari dan melihat dan mendengar dan merasakan sebelum kita melakukan sebuah tindakan. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini maka dengarkanlah. Nah, besok buka di Google sama-sama bagaimana sih cara jadi pendengar yang baik. Cara jadi pendengar yang baik. Nah, kita buka nanti. Saya dulu pernah belajar begitu, Ibu Bapak. Oh, berarti kita harus banyak mendengarkan dulu ya. Ya iyalah, namanya juga orang baru. Namanya juga kita di tengah-tengah komunitas baru. Yang namanya di tengah-tengah komunitas, kita bisa diterima, bisa tidak diterima, bisa setengah-setengah kita diterima. Sehingga kalau orang baru di tengah-tengah sebuah komunitas banyak ngomong, ya, banyak bertingkah, kalau saya yakinkan pasti banyak salah. Ya, karena apa? Ya orang belum ngerti kok sudah banyak ngomong. Ya, lebih baik banyak mendengarkan dulu, ya, banyak merasakan dulu, banyak melihat dulu, banyak bertanya, jangan banyak mengeluarkan pernyataan. Ya, ini mengingatkan Ibu untuk saya sendiri. Makanya Masya Allah ya, karena ya apa ya, kita di tengah-tengah masyarakat luas, di tengah-tengah saya dulu pernah punya organisasi Bapak Ibu. Kalau kita memimpin tidak tahu siapa yang dipimpin, kalau kita seorang imam tidak tahu siapa makmumnya, tidak akan terjadi yang namanya harmonisasi, Bu. Kalau sudah tidak harmonisasi, tidak akan pernah tercapai tujuan-tujuan yang sudah kita tetapkan. Tidak akan. Makanya seorang pemimpin, seorang imam tahu siapa yang dipimpin. Nah, kan namanya juga pemimpin. Jadi pasti ada yang dipimpin atau kepala. Kepala itu pasti punya badan. Bayangkan Ibu, kalau
kepala nggak punya badan juga mengerikan. Apalagi juga badan tidak punya kepala yang mengerikan atau kepala tidak punya badan. Makanya berarti ini sinergi Bapak Ibu, sinergi antara pemimpin dan yang dipimpin sama untuk bekerja sama sampai ke tujuan. Maka jangan memimpin itu menggunakan aku loh, kamu harus nurut loh. Coba turut, nggak boleh juga seperti itu ya Ibu Bapak. Baik, kalau orang bodoh tersinggung, saat itu juga ia menyatakan sakit hatinya. Tapi orang bijaksana tidak peduli dia bisa bila dicela. Ya, keren kan Ibu kata-kata ini? Masya Allah. Mari kita gunakan bersama-sama Bapak Ibu. Jangan tersinggung kelihatan kita bodohnya. Apalagi kita marah-marah kalau orang mengkritik. Mengkritik itu benar dan salah kita terima. Ya, kita koreksi baik dari yang tua maupun yang muda. Ya, itu justru kita harus banyak berterima kasih. Dengan mengatakan yang benar, orang menegakkan keadilan. Dengan berdusta, orang mendatangkan ketidakadilan. Omongan yang sembarangan dapat melukai hati seperti tusukan pedang. Kata-kata bijaksana bagaikan obat yang menyembuhkan. Masya Allah. Semoga kita semua Ibu Bapak akan segera dalam proses ini menjadi orang-orang yang bijak untuk diri sendiri, untuk keluarga kita, untuk organisasi kita bersama Bapak Ibu. Orang yang merencana dusta akan terbongkar dalam sekejap mata, tapi kata-kata benar akan tetap sepanjang masa. Orang yang merencanakan kejahatan suka akan ketidakadilan. Nah, ini Bapak Ibu, orang yang mengusahakan kebaikan akan bahagia. Masya Allah, orang baik tak akan kena musibah, orang jahat akan selalu kena susah. Tuhan benci kepada pendusta, tetapi ia senang dengan orang yang jujur. Orang bijaksana tidak menonjolkan pengetahuannya. Nah, ini Bu, Bapak, orang yang bijaksana tidak menunjukkan pengetahuannya, nggak perlu dipamer-pamer ke. Iki lo aku, lah emang lo siapa? Nggak enak kan Bu kalau disela seperti itu. Lah apalagi yang tidak bijaksana menonjol-nonjolkan pengetahuannya. Terus nggak pinter menonjol-nonjolkan kepinteran yang ketidakpinterannya. Ya, Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini pembelajaran Ibu Bapak buat kita. Maka ini buku bijak menelanjangi kita. Apa kita mau marah dengan bukunya? Banting aja, bakar aja. Masya Allah. Kerja keras membuat orang berkuasa, kemalasan memaksa orang menjadi hamba. Rasa khawatir mematahkan semangat, tetapi kata-kata ramah membesarkan hati. Ibu Bapak, jangan pernah khawatir ya Ibu. Ada kekuatan di dalam diri kita yang tidak dimiliki oleh siapapun. Kalau saya katakan ini adalah kekuatan hati. Ya, kekuatan hati itu maha dahsyat, karena kekuatan hati itu akan melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan hati, kekuatan jiwa itu akan melekat kepada sang pemilik jiwa kita. Maka jangan pernah khawatir. Kekhawatiran itu akan membuat kita merasa kecil. Ya Ibu Bapak ya. Ketemu dengan siapapun, merencanakan sesuatu yang untuk kemaslahatan umat, nggak perlu pernah khawatir. Allah bersama kita Bapak Ibu. Mari kita bersyiar kebaikan. Mari kita bersedekah informasi. Ibadahku, kerjaku adalah ibadahku. Bapak Ibu, orang baik lebih beruntung dari tetangganya. Orang jahat sesat karena kejahatan. Dengan bermalas-malas tak akan tercapai yang diidamkan. Dengan kerja keras orang mencapai kejayaan. Setuju ya Bapak Ibu? Masya Allah. Jadi jangan pernah berharap kalau kita tidak pernah menanam Bapak Ibu. Ya, jangan pernah berharap kalau kita tidak pernah menanam. Sekalipun tanaman kita kadang dimakan wereng, dimakan hama, dimakan tikus, ya, atau diterpa kemarau, ya. Tapi setidaknya kalau kita tanam pasti punya harapan. Sebagaimana satu konsep dari KLPI itu sendiri, 700.000 tidak akan mungkin bisa memberangkatkan kita ibadah. Itu tidak akan mungkin. Tapi apa yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala? Semuanya adalah mungkin. Ya, tapi
tidak akan menjadi tidak mungkin kalau kita tidak pernah menanam tapi berharap kita panen. Itu mimpi katanya di siang bolong. Ya. Orang yang mengikuti jalan yang benar akan hidup bahagia. Orang yang mengikuti jalan yang jahat menuju kepada maut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia di seluruh Nusantara. Selesailah sudah buku bijak Bapak Ibu, dan terima kasih atas segalanya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan mari kita akhiri pagi hari ini, kita tutup dengan doa, biar nanti Pak Nadirin tinggal selesai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, saya akan memimpin secara muslim. Yang lain boleh menyesuaikan Bapak Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syahidil awalin wal akhirin. Wassalam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala. Sahabati Rasulillah asma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'iman. Hamdan wa ikafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa adimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih. Saat ini ya Allah, hamba-Mu, keluarga besar PT KLPI sedang khusyuk tafakur menundukkan kepala, mengharap kehadirat-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah. Ya Allah, kami sadar orang yang banyak dusta, ya Allah. Kami sadar orang yang banyak dosa, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah, atas segala salah dan dosa kami, ya Allah. Dan ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Baik orang tua yang masih hidup maupun yang sudah tiada, ya Allah. Dan ampunilah, ya Allah, para pemimpin kami, pemimpin bangsa kami. Juga terkhusus pemimpin yang ada di KLPI, ya. Beliau semua adalah manusia biasa yang tentu tidak luput dari salah dan dosa. Ampunilah ya Allah. Mohon ampunilah ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, Tuhan yang Maha atas segala. Saat ini kami sedang membangun, sedang mengerjakan sesuatu yang kami yakin pasti ini bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Ya Allah, mudahkanlah langkah kami, ya Allah. Mudahkanlah ya Allah, mudahkanlah langkah kami, ya Allah. Kami capek, kami lelah, kami kapok, ya Allah. Dengan latar belakang yang sudah mewarnai hidup kami. Kami ingin mengakhiri perjalanan usaha kami. Itu ada di KLPI. Maka dari itu ya Allah, kebersamaan di antara kami untuk saling menguatkan, untuk saling memberi yang terbaik. Mohon ridho-Mu ya Allah. Mohon ridho-Mu. Sampaikan perjalanan kami sampai ke akhir yang bahagia. Sampai ke akhir membuat orang semuanya tersenyum ya Allah. Ya Allah, mungkin hanya ini yang bisa kami tuturkan kehadirat-Mu ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin, 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 amin. Monggo Pak Nadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Muhammad Fadholi SEMM yang telah menyampaikan buku pijak pada hari ini tanggal 12 Oktober 2024
dengan sangat excellent sehingga kita dapat mengambil hikmahnya apa yang beliau sampaikan tadi, yaitu banyak sekali pelajaran atau faidah bagi kita semuanya untuk melaksanakan dalam atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kami doakan ini sebagai amal baik dari Bapak Haji Fadoli, sebagai amal soleh, dan kita semuanya akan mendapatkan suatu energi baru atau motivasi baru untuk menjalankan bisnis KLPI dengan dari hati. Marilah kita resapi bersama yang tadi sampaikan ya bahwa hati yang paling dalam itulah yang menjadi kekuatan kita. Bapak Haji Fadoli telah mengupas tuntas ya hati kita supaya berbuat baik tadi ya. Jangan berbuat jahat, itu harus jujur, harus terima apa adanya, jangan pakai topeng ya, harus TST, JBJM, APBN, dan banyak mendengar. Itulah yang ditegaskan oleh Bapak Haji Fadoli pada pagi hari ini, termasuk tausiah yang bagus sekali dan mendapat menjadi pegangan kita semuanya. Dan apa tadi, yaitu dengan motivator, penyemangat itu, semangat kita, semangat. Dari Bapak Fadoli sampai meneteskan air mata dalam memanjatkan doa, bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan itu yang diharapkan Bapak Haji Fadoli untuk seluruhnya kita semuanya, KLPI, seluruh bangsa Indonesia, terutama para HK, para KANE, para pembina, para penasehat, para direktur, wakil direktur, dan manajemen semuanya. Mudah-mudahan ini sebagai awal ya, awal yang baik ya pada pagi hari ini ya. Tadinya yang males-malesan tadi tidak males, tadinya yang ogah-ogahan tadi rajin dan sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini suatu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui forum Zoom meeting pada pagi hari ini dengan bahasa yang menyentuh, dengan bahasa yang lembut, dan bahasa yang sangat jelas dari kata per kalimatnya. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan keberkahan. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih para Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting pada pagi hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 7.00 ya, waktu Indonesia bagian Barat, untuk mengakhiri acara pada pagi hari ini karena dibatasi dengan waktu. Hanya marilah kita selalu berdoa kepada Allah ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesejahteraan, memberikan keselamatan dan barokahnya senantiasa tercurahkan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Marilah kita akhiri Zoom meeting pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika salam pilar salam Pak Fadoli, terima kasih semuanya. Bagi semuanya, salam pilar. Terima kasih. Terima Lima pilar. Langsung keluar ya. Salam Bapak. Masih ada waktu. Ya. Keluar dulu atau langsung Ditutup sini? aja di situ. Lanjutkan Ya. Lanjutkan. Mohon informasi, barangkali ada yang tahu HK Jakarta Larinya- sudah terbentuk. larinya langsung di sini apa keluar dulu? Keluar dulu. Masing-masing, Pak. Keluar masing-masing. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu pahami sistem, jangan sampai kita kembali lagi ke MLM atau sistem yang lain. Nanti disama-samain lagi KLPI punya dengan yang lain. Gara-gara nggak paham sistem, jadi menyamakan dengan yang lain. Siap Pak Denny.
Lanjut, semangat. Iya, Pak. Sip, sip, sip. Coach, gimana? OTW, OTW. Baik, kada jangan lupa Pak, ntar sore ya. Sore. Atau sesi 1 dan sesi 2 siap ditunggu. Oh, sesi kedua sore. Saya ke Lampung Timur ya. Pak Ikada, Siap, Bu. Jam 10 dan Jumkane sama Ortu libur, Pak. Pak Basri kasih pengumuman di grup ketua HK Iya. utama. Betul, betul. Yang sekarang ini pagi ini tidak ada lanjutan ya. Iya, lagi pada sibuk, Pak. Sepertinya Pak Darmawan belum sehat kayaknya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu ya, informasinya. Iya. Mau Libur kita tanya, hari Bu. ini ya. Sampai Senin. Ya. Sehat-sehat semua. Terima kasih, Bunda. Makasih. Assalamualaikum, Pak Nengan. Waalaikumsalam Assalamualaikum, Pak warahmatullahi Haji. wabarakatuh. Semua. Selamat berakhir pekan. Ya, Ya, Bunda, Bu. sama-sama. Selamat berhari Minggu. Malam Minggu ya. Malam Pak minggu Denny. sampai jumpa nanti malam. Ya. Ya, Jadi ini terima ada Yuk, kita keluar ya, informasi. Pak Ikada semua. Sama-sama. Assalamualaikum. Sebentar. Salam 5 miliar. 5 miliar pasti. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Salam 5 Mubarak. miliar pasti. KLPI. Yes, yes, yes. Luar biasa. Informasi apa Pak Ikada? HK Jakarta sudah ada ya, Pak ya? HK Jakarta ada Pak. Siapa ya, Pak ya? Pak ada yang tanya. Pak ini Pak Teddy. Pak Dedi. Ya, Dedi Permana. ada kok. Bukan. Ya. Ada ya. Ini Sentawanga Beno. Sudah terbentuk sebelumnya, Pak ya? Bukan yang kelima ini ya? Belum, itu sudah lama itu. Sudah Mitra lama ya, saya baik. arahkan ke sana. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Yuk. Oke. Sore nanti apa, Pak? Sore nanti yang itu. Yang di Jam 1. yang sore aja, jam 1. Di tempat Jam 1 ya. kita. Saya di Lampung Timur jam 2. Oh, jam 2 Lampung Timur. Di tempat Iya. Pak ini. Pak Darmadi, tapi di sebelumnya. Jadi belok kiri sebelum rumah Pak Darmadi terus ke arah ke Pugung. Oh, dari ini ya. Pugung Raharjo, iya, ke arah objek wisata Iya. Pugung Raharjo. Sampai jam berapa itu, Pak? Sampai sore berarti. Sampai jam 3:30 Oh, iya. atau jam 4. Jadi saya nggak bisa di Oh. Pak jam 1. Kalau saya Pak, sempat Bapak, saya meluncur ya. oke Pak. Terus Bapak jam 1 tadi rencananya di mana? Di kantor Perwata? Kantor KLPI, ya. Ya, Saya kantor sudah Perwata rutin. ya. Iya, di atas Pak. Udah berjalan ya. Oke, jadi ya udah saya udah nyambung ya. Oke. Ya. Karena kemarin itu saya dapat calon mitra, dia itu travel umroh. Dia presentasikan di sekolah, orang pada antusias. Saya tawarkan, saya bilang di kami KLPI itu ada umroh gratis. Enggak mau lah Pak, biar aja yang bayar. Saya bilang waduh. Jadi kawan-kawan ini pilih yang bayar daripada yang gratis. Ya. Pilih yang baik. Saya bilang KLPI di saya ada umroh gratis. Enggak lah Pak, biar aja kami yang bayar aja. Nah Jadi itulah nanti Pak jam- yang menjadi Iya. Sip, biasa yang itu. menjadi Nanti saya mau ngontak Pak Tono biar merapat ke Perwata. Oh siap. Ya, Kalau ada karena dia mitra di yang- sana aja Pak. Ya, saya ajak ke sana nanti dia. Saya arahkan ke Ya sana. oke. Baik Pak. Minimal kita Terima kasih, sharing Pak. ke YouTube Pak Betul. Basri. Seperti biasa, udah lama kita nggak bertemu. Ya 5 pilar. Ya, Pak. Siap. Mari Pak ya, lanjut. Jangan lupa bilang bawa mie ayam ya. Pak, mie ayam, boy, mantap itu mie ayam. Mie ayamnya mantap. Mie ayam yang dekat rumahnya Pak Tono. Teman-teman Betul. yang ada di Bandung. Mungkin saya juga izin pamit ya. Oke, makasih. Mari Pak. Yuk. Nah.